Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Gadis bernama Tiara itu memang sangat takut pada keluarga Ki Basri. Entah apa penyebab pastinya. Sejak masih kecil dia selalu menghindar bertemu dengan keluarga itu. Tetapi hari ini, dia tidak bisa mengelak. Kakaknya benar-benar membutuhkan bantuannya untuk memanggil Nyai Salama ke rumah. Bayi yang dia kandung sudah berontak ingin segera keluar dari rahimnya. Melihat keindahan dunia yang semu. Kamu kenapa takut sama keluarga saya gak sembuh-sembuh? Apa yang kamu takutkan? Tiara tercengang mendengar pertanyaan yang langsung pada intinya. Dia tidak bisa mengelak. Pertanyaan itu menembak tepat di bagian pusat jantungnya. Jawab saja. Bukan cuma dengan kata "hah" sambil melongo. Ujar Nyai Salama ketus. Poin kedua, dia tidak suka dengan orang yang pelongo-pelongo ketika diberikan pertanyaan. Enggak tahu Nyai, itu tiba-tiba. Jawab gadis berusia 27 tahun itu gugup. Nyai Salama berdeci sebal. Mana ada alasan seperti itu? Sangat tidak jelas. Pantas kamu gak nikah-nikah. Caramu berbicara dengan orang lain saja begitu. Gak sopan. Hati Tiara mencelos. Entah mengapa dia selalu sangat membenci ucapan-ucapan seperti itu. Dia selalu disudutkan tak berdasar. Hanya karena di usianya kini masih belum menikah. Padahal banyak yang datang melamar. Tetapi selalu saja tiba-tiba membatalkan lamaran dengan berbagai alasan. Tiara tentu saja merasa sedih dengan nasib yang menimpanya. Sebagai wanita normal, dia sangat ingin melepas masa lajangnya dengan orang yang mencintainya. Tetapi entah kapan kutukan itu akan berakhir. Ya, Tiara menganggap ini sebuah kutukan. Tubuhnya yang proporsional dan wajah yang menawan tidak lantas lekas berbahagia. Justru duka yang datang silih berganti. Namun apa daya, dia tidak bisa protes pada sang pemberi kehidupan. Setelah berjalan selama 10 menit dalam suasana dingin, meski mentari tengah terik, akhirnya mereka berdua tiba di rumah kakaknya Tiara. Ismi, janda yang baru 2 bulan ditinggal mati suaminya saat pergi memancing di sungai. Lelaki itu diserang segerombolan tawon Vespa hingga tewas di tempat, meninggalkan Ismi dan anak pertamanya yang baru berusia 5 tahun. Setelah mengucapkan salam, Tiara membawa Nyai Salama ke dalam rumah, lalu masuk ke dalam kamar yang hanya ada Ismi dan putranya. Wanita itu tergolek sambil merintih kesakitan di atas dipan tempat tidurnya. Kain jari berwarna coklat bermotif bunga menutupi bagian bawah wanita berusia 34 tahun tersebut. Nyai, tolong, sakit Nyai, rintih Asmi. Begitu lemah menyambut kedatangan Nyai Salama yang dibawa oleh Tiara. Putra Ismi yang tadinya duduk di samping sang ibu melihat kedatangan Nyai Salama langsung mendekap erat ibunya. Ketakutan jelas tergambar di wajah lugu bocah itu. Tiara menyadari jika bukan hanya dirinya yang merasakan hal itu, tetapi keponakannya juga. Lantas dia meraih tubuh mungil lalu membawanya dalam gendongan. Mama, Bi, ucap bocah itu dengan mata berkaca-kaca, seakan tidak rela ibunya disentuh oleh si dukun beranak. Iya sayang, Mama mau diobatin dulu sama Nyai ya, kata Tiara menenangkan keponakannya. Sebagaimana biasa ketika hendak menolong seseorang yang akan bersalin, Nyai Salama mengambil posisi di bagian bawah si ibu untuk mengecek pembukaan yang sudah terjadi pada jalan lahir.
Sudah gak lama lagi, gumam Nyai Salama. Nyai Salama menyuruh Tiara mengambil rantang yang sudah diisi air minum. Kemudian menaruh tanaman rumput Fatimah kering di dalamnya. Setelah beberapa detik, rumput itu pun mengembang sempurna. Tersenyum, Nyai Salama mengambil rantang tersebut, lalu menuangkannya ke dalam sebuah gelas kaca. Minumlah Ismi, biar cepat kontraksi. Ismi yang sudah merasakan sakit teramat sangat sejak semalam, menurut saja dengan perintah dukun peraji desa Cimanik. Sebenarnya dia ingin melahirkan dengan bidan, tapi harus pergi keluar desa yang berjarak 5 kilometer. Dia tidak punya ongkos untuk pergi ke sana. Begitu pula dengan biaya persalinan. Sehingga jalan pintas dan satu-satunya hanyalah dengan meminta bantuan Nyai Salama. Tidak lama setelah meminum air rendaman rumput Fatimah, kontraksi hebat mulai terjadi. Semakin lama, semakin intensif dan sering terjadi. Rasanya pun sudah semakin menyiksa. Pinggang Ismi pegal luar biasa. Serasa urat-uratnya akan terputus. Perutnya pun semakin mulas, melilit tidak karuan. Sakit Nyai, rintinya mengadu sambil menekan perutnya yang terasa sakit. Bayi dalam perut juga terus berusaha mencari jalan keluar dari tempatnya bernaung selama 9 bulan 10 hari. Udara segar ingin segera dihirupnya, meninggalkan tempat basah yang selalu setia melindunginya dari segala mara bahaya. Tempatnya tumbuh besar dengan penuh kasih sayang. Nyai Salama mengecek kembali jalan lahir. Sedikit lagi, kepalanya sudah kelihatan. Tiara, kamu duduk di dekat kepalanya. Suruh dia pegangan sama kamu. Ditanya pada Tiara yang sejak tadi merasa ngilu sendiri, menyaksikan sang kakak yang sakitan. Masih sambil menggendong ponakannya, Tiara melakukan perintah Nyai Salama. Dia duduk di dekat kepala kakaknya, kemudian menjadikan tubuhnya sebagai pegangan Ismi. Meski sakit, Tiara terus menahannya. Dia tahu kakaknya merasakan sakit yang jauh lebih parah darinya. Bibi, takut. Ponakannya itu mengeratkan pelukan pada Tiara. Semakin membuat gadis itu kesulitan. Dia harus kuat menahan rasa sakit oleh cengkraman Ismi. Di sisi lain juga harus bisa menenangkan sang ponakan. Ketiadaan orang lain di rumah itu membuat mereka harus berjuang sendiri. Orang tua sudah tidak memiliki. Tangga pun sedang pergi ke ladang. Satu-satunya yang bisa diandalkan hanyalah Tiara seorang. Bayi dalam perut Ismi mendorong kuat untuk keluar. Ismi pun sekuat tenaga mengeluarkan bayi itu dari dalam perutnya. Nyai Salama bangkit, lalu menekan bagian ulu hati Ismi dan mendorong sang bayi dari atas perut, bermaksud agar si bayi lekas keluar. Usahanya berhasil. Tidak lama kemudian, terdengar suara bayi menangis. Alhamdulillah, Tiara dan Ismi bersamaan. Nyai Salama segera membalik tubuh si bayi yang tadinya tengkurap menjadi berbaring. Kemudian berusaha mengeluarkan ari-ari si bayi yang masih berada dalam perut ibunya. Dorong lagi pelan-pelan, perintah Nyai Salama pada Ismi yang sudah tergolek lemas dengan mata nyaris terpejam. Jangan tidur Ismi. Ibu muda itu membuka matanya kembali, lalu mengikuti perintah Nyai Salama untuk mengeluarkan ari-ari atau plasenta dari rahimnya, dan berhasil. Namun Ismi kembali tidur, padahal dia baru saja melahirkan. Tentu ini tidak boleh dilakukan, karena tidak baik baginya. Dengan segera, Nyai Salama membersihkan si bayi, memotong dan mengikat tali pusat dengan tepat. Kemudian membalutnya dengan kain bodong agar hangat. Barulah dia berikan bayi itu pada Tiara untuk digendong agar tenang. Sedangkan dia akan mengurus sang ibu. Nyai Salama menjadi panik kala mengetahui Ismi mengalami pendarahan hebat. Dia berusaha menghentikan pendarahan dengan mengikat erat bagian perut Ismi.
kemudian memberikan banyak bantalan agar kakinya lebih tinggi dari perut. Usaha itu tidak membuahkan hasil, apalagi Ismi tidak kunjung membuka matanya. "Ismi, bangun Ismi!" Berkali-kali Nyai Salama menepuk-nepuk pipi Ismi, namun nihil. Wanita itu tetap terpejam. Nyai Salama mengecek denyut nadi, masih terasa meski lemah. "Teteh, bangun Teteh. Ini bayi kamu mau nyusu. Bangun atuh Teh," pinta Tiarah dengan perasaan takut luar biasa. Kepanikan semakin bertambah. Kala Firdaus menangis kencang melihat ibunya terus terpejam. "Mama, bangun Mama!" teriak bocah itu sambil menggoyang-goyang tubuh ibunya. Setelah kepergian Nyai Salama tadi, Alia melanjutkan ritualnya. Biasanya, jika membantu orang yang melahirkan akan membutuhkan waktu lama, sehingga Alia bisa lebih leluasa dalam melakukan aktivitas magisnya. Bunga-bunga yang telah berantakan tidak digunakan lagi, diganti dengan yang baru. Begitu pula dengan dupa, dia pakai yang masih tersimpan dalam lemari pakaian, lalu disusun dengan cepat, agar ritualnya bisa segera dilaksanakan. Sementara, di Rawa Bayangan, Ki Basri kesulitan dalam mencelakai Rudi dan orang-orang kota lainnya. Ada benteng tidak tembus pandang yang melindungi mereka. Rupanya selain dari zikir yang tidak putus dilafazkan oleh Ustadz Rahmat dan kedua rekannya, juga atas kiriman dari Alia. Kemudian Ki Basri menyusun rencana, mana yang akan lebih dulu dia celakai, demi mengurangi kekuatan rombongan itu. Dia teringat jika telah menargetkan Robi yang berkali-kali menyepelekan keberadaan dirinya, dan Asep anak buah yang terkesan telah membelot darinya. Untuk itulah, dia tidak akan menceritakan pada siapapun rencana yang ada dalam pikirannya. Memanfaatkan tempat yang dipenuhi oleh entitas gaib, Ki Basri membaca mantra pengundang. Jin yang dia panggil merasuk ke dalam tubuh Helmi, sosok yang terlihat paling mudah disusupi makhluk astral. Pemuda yang awalnya sedang mengamati keadaan di sekitar rawa, tiba-tiba diam dengan tatapan mata kosong. Kemudian, perlahan bola matanya hampir memutih semua. Hampir kehilangan seluruh kesadarannya. Pergerakannya dikuasai jin kafir penghuni Rawa Bayangan. Dikendalikan oleh mantra dari jarak jauh, Helmi menyerang Robi yang sebelumnya berdiri di dekat pohon beringin besar, tempat sesaji biasa diletakkan. Pemuda itu mencekik leher Robi hingga kesulitan bernafas. Semakin kuat Robi menarik tangan Helmi, semakin kuat pula cengkraman Helmi. Helmi melepaskan cekikannya, lalu memukul tubuh Robi begitu kuat, hingga terhempas jauh ke belakang. Kekuatan yang dimiliki Helmi sangat jauh bila dibandingkan dengan manusia normal. Robi meringis kesakitan sambil mengelus pantatnya yang menghantam akar pohon. Dia menatap Helmi yang terlihat masih berusaha menyerangnya lagi. "Helmi, sadar! Ini aku Robi temanmu!" serunya agar Helmi tersadar. Namun seakan telinganya telah tertutup. Helmi tidak peduli dan terus berusaha melakukan serangan lanjutan. "Pulang kamu, ini bukan tempatmu." Suara serak dan besar itu berasal dari Helmi. Tapi itu bukan Helmi, sebab jenis suara mereka sangat berbeda. Ustadz Rahmat yang mengetahui salah satu anggotanya kerasukan, lantas mendekat dan mengambil posisi di depan Robi, melindungi pemuda itu dari serangan Helmi yang bisa dilakukan tiba-tiba. "Katakan, kamu siapa? Kenapa mengganggu? Kami tidak punya urusan denganmu," tanya Ustadz Rahmat pada sosok yang merasuk ke dalam tubuh Helmi. "Pergilah dari sini jika tidak mau menjadi patung-patung di kerajaan kami," kata sosok itu lagi. "Siapa yang menyuruh? Nyai Pita? Kenapa bukan dia yang langsung menghadapi kami?" Ustadz Rahmat
terus berusaha menekan jin jahat yang merasuki Helmi. Itu bukan urusanmu. Cepat pergi dari sini. Jin laki-laki itu berang, menatap nyalang pada Ustadz Rahmat dengan jari telunjuk mengarah tepat ke wajahnya. Kalau kami tidak mau, maka nasibmu akan sama seperti mereka. Helmi menunjuk ke arah tengah rawa di mana patung-patung itu berada. Ustadz Rahmat tahu sosok yang ada di dalam badan Helmi tidak akan bisa diajak bicara baik-baik. Sebab pada dasarnya sifat sombong mereka lebih dominan dari apapun. Maka Ustadz Rahmat membaca ayat-ayat Al-Quran untuk mengusir jin itu dari tubuh Helmi, dibantu oleh kedua sahabatnya yang berasal dari pesantren yang sama. Sosok itu berteriak-teriak, lalu bagai ikan yang kehilangan air, tubuh Helmi menggelepar di atas tanah. Tak lama kemudian, tubuh Helmi melemas dan matanya terpejam. Jin itu telah keluar dari badan Helmi. Alhamdulillah. Buat yang lain, jangan sampai putus berzikir. Lihatlah, bagaimana jika kita lengah sedikit saja, sudah menjadi santapan empuk makhluk-makhluk jahat yang penuh dengan tipu daya, kata Ustadz Rahmat mengingatkan. Iya Ustadz. Demi menghindari kejadian terulang kembali, mereka serentak mengambil air wudhu. Air rawa itu yang mereka gunakan. Butir-butir air yang jatuh dari bagian tubuh mereka yang dibasuhi air wudhu membuat jin-jin penghuni rawa bayangan kepanasan. Apalagi ketika Ustadz Rahmat membaca ayat-ayat ruqyah. Bersama seluruh tim seraya menghadap ke barat, tepat ke rawa bayangan. Mereka berusaha mengalahkan entitas jahat yang menguasai rawa bayangan demi bisa membebaskan jiwa-jiwa yang terkurung di sana. Teriakan dari penghuni rawa bayangan terdengar melengking, menyebar ke penjuru langit Gunung Halimunan. Mereka yang tidak bisa melihat tentu akan tahu dari burung-burung yang tiba-tiba terbang menjauh dengan cepat. Hewan-hewan yang melarikan dari tempat itu. Tetapi bagi yang bisa melihat situasi di rawa bayangan, pasti akan merinding, pingsan, atau lari tunggang langgang. Makhluk-makhluk itu menunjukkan wujud aslinya yang tidak satu pun baik menurut pandangan manusia. Akhirnya manusia-manusia itu datang ke sini tanpa diundang. Rudiku sayang, kemarilah, aku menunggumu, kata sosok yang sangat cantik jelita. Dialah Nyai Pitah dalam penampakannya sebagai wanita muda, lantaran masih memiliki kekuatan dari dua jiwa yang diambilnya beberapa hari lalu, jiwa Lili dan Mantio ayahnya. Wanita itu mengulurkan tangannya ke arah Rudi agar pemuda itu meraih dan ikut dengannya. Tetapi kemudian wajahnya merah, matanya merah menyala. Pandangan beralih pada sisi kiri rombongan Rudi yang kesemuanya diberi kemampuan untuk melihat musuh tak kasat mata. Ustadz Rahmat melakukan itu bukan tanpa alasan. Pertarungan ini bukanlah pertarungan biasa, sehingga perlu meningkatkan sisi kewaspadaan yang lebih tinggi. Untuk apa kamu bersembunyi, Ki Daksa? Aku tahu kamu ada di sana, menyaksikan peristiwa ini. Keluarlah, hadapi aku. Semua mata tertuju pada sosok yang diajak bicara oleh Nyai Pitah. Lalu keluarlah laki-laki tua berjenggot putih dari balik pohon angsana. Pria itu mengintip belum lama, sebab andai dia ikut mendengar bacaan Al-Quran dari rombongan Ustadz Rahmat, pastilah akan ikut terbakar seperti yang lain. Ternyata matamu masih jeli, Nyai Pitah. Apa karena baru saja menghisap dua jiwa manusia? Ujar Ki Daksa merendahkan. Kamu iri tentu saja, iya kan? Karena kalah kuat dariku, makanya kamu bersembunyi agar aku saja yang melawan mereka. Sebab bila aku kalah, kamu akan dengan mudah mengambil Rudi, pemuda istimewa itu.
Aku tak semudah itu kau bohongi, Ki Daksa. Ki Daksa tertawa mendengar perkataan Nyai Pitah. Sedangkan manusia-manusia yang ada di sana justru menyaksikan dengan rasa penasaran yang membumbung tinggi. Tak ada niatan untuk lari dari sana, sebab tujuan mereka ke tempat ini belum tercapai. Ya, karena kita sama-sama tahu jika pemuda itu punya jiwa dan darah yang suci. Darah dan jiwa yang sama dengan 100 jiwa orang biasa. Kalau kamu kalah dari mereka, maka akulah yang punya kesempatan menjadi raja di Raja Makhluk Halus Gunung Halimunan. Kaki Rudi mundur selangkah. Tubuhnya sedikit limbung mendengar penuturan Ki Daksa. Ustadz Rahmat yang siaga segera menahan tubuh Rudi agar tidak terjatuh. Dia tahu jika apa yang baru saja mereka dengar telah mengguncang batin pemuda itu. Lantas dengan berani orang-orang kota itu membuat lingkaran, melindungi Rudi dari penculikan yang bisa saja tiba-tiba dilakukan oleh kedua makhluk jahat tersebut. Pemuda itu menyadari satu hal, bahwa kedatangannya ke Gunung Halimunan ternyata adalah sebuah kesalahan besar. Rupanya kedatangannya waktu itu mampu menarik perhatian penghuni Gunung Halimunan. Dia lantas berpikir, jika mungkin saja gangguan yang mereka alami adalah akibat adanya dia dalam rombongan. Tetapi kemudian dia teringat jika rekan-rekannya telah melakukan kesalahan fatal, sehingga bisa saja memang bukan salahnya, melainkan itu murni kesalahan sahabat-sahabatnya. Dia hanya punya keistimewaan, darah dan jiwa yang suci. Tenanglah Rudi, ingat Allah akan selalu melindungimu. Teruslah berzikir, usahakan agar selalu punya wudhu. Jika kamu dalam keadaan suci dan selalu mengingat Allah, maka mereka tidak akan bisa menyentuhmu, kata Ustadz Rahmat membuat Rudi lebih tenang. Pemuda itu lantas menarik napas dalam-dalam, lalu membuangnya perlahan. Dia akan memantapkan hati dan jiwanya untuk melawan kebatilan. Dia yakin bisa, karena Allah akan selalu ada di pihak yang benar. Keyakinannya, Allah tidak pernah tidur dan lalai. Tentu dia akan aman selagi terus mengingat Allah sebagai zat yang maha pelindung. Itu tidak akan pernah terjadi. Aku tidak akan biarkan siapapun menggantikan posisiku sebagai ratu di Gunung Halimunan. Tidak terkecuali kau. Nyai Pitah lantas menyerang Ki Daksa. Mereka kembali berseteru seperti terjadi di padang alang-alang dengan tujuan memperebutkan Rudi, pemuda istimewa yang datang ke tempat mereka tanpa diundang sebelumnya. Serangan demi serangan yang dilancarkan membuat Ki Daksa terdesak. Tentu dia kalah telak, karena hingga kini belum mendapatkan santapan baru. Sedangkan Nyai Pitah sudah menyerap 2 jiwa manusia. Tak ingin membuang energi lebih banyak dan waktu yang lebih lama, Nyai Pitah mengeluarkan ajian pamungkas. Ajian yang sama ketika melenyapkan Ki Raksa. Ternyata bukan cuma manusia yang berebut kekuasaan, jin juga. Berarti kalau manusia saling berebut kekuasaan, sama saja dengan jin dong ya. Celetuk Andre dari belakang. Sontak ucapannya menarik perhatian rekan-rekannya. Mereka menoleh pada pemuda itu sesaat, sebelum kembali fokus menyaksikan film trailer yang bisa ditonton secara langsung. Sama dengan manusia, dunia jin juga penuh dengan pertikaian, saling berkelompok, dan saling serang. Agus ikut angkat bicara. Sedikit saja lengah, mereka melewatkan bagaimana ajian pamungkas dari Nyai Pitah mampu melumpuhkan Ki Daksa. Kemudian tubuh tua itu terbakar oleh ajian pamungkas. Suara Ki Daksa terdengar mengerikan sebelum lenyap terbawa angin barat. Setelah berhasil mengalahkan Ki Daksa, Nyai Pitah menyasar pada rombongan orang-orang kota yang membentuk formasi lingkaran.
dengan Ki Basri yang berada di luar. Wanita itu lantas bertanya pada Ki Basri, "Kenapa kamu berdiri di situ?" Mendapatkan pertanyaan yang tidak terduga itu, Ki Basri terkejut. Nada bicara Nyai Pita terdengar tidak ramah sama sekali. Mungkinkah dia melakukan kesalahan? Pikirnya dalam hati. "Saya bukan bagian dari mereka, Nyai. Saya bagian dari Nyai," jawabnya mantap, seraya menundukkan kepala dengan sebelah tangan berada di depan dada sebagai tanda penghormatan kepada sesembahannya itu. Sontak saja, yang belum mengetahui rahasia Ki Basri tercengang mendengar jawaban itu. Tapi tidak bagi Asep dan para ustadz. Mereka tahu jika Ki Basri bersekutu dengan setan demi nafsu dunia. Mereka juga tahu siasat Ki Basri yang selalu berusaha mencelakai, tapi diam agar tidak menimbulkan kepanikan. "Apa maksud Anda, Ki?" tanya Robi yang masih belum mengerti dengan ucapan Ki Basri. "Aku adalah bagian dari kerajaan gaib Nyai Pita." "Anda bukan manusia, Anda jin." Aku berusaha berpikir realistis. Mana ada manusia setengah jin atau manusia menjadi jin? Walaupun tidak jarang jin menyerupai manusia. Aku sudah berupa manusia setengah jin. Bila ilmuku terus meningkat, maka bukan tidak mungkin akan mencapai kesaktian setingkat dengan Nyai Pita, kata Ki Basri sambil tergelak. Penuturan Ki Basri jelas membuat mereka tercengang. Obsesi Ki Basri yang begitu besar sampai menghalalkan segala cara agar bisa tercapai. Padahal apa yang dia inginkan adalah sebuah kesesatan. Namun bagi Ki Basri, apa yang tengah berusaha dicapainya adalah sebuah tingkat kehebatan seorang manusia atas manusia yang lainnya. "Kau ingin memiliki ilmu setingkat denganku, Basri?" tanya Nyai Pita lembut, namun memiliki aura yang sangat tidak bersahabat. Ki Basri lantas menyadari kesalahannya dalam berucap. Dia pun segera memohon ampun pada Nyai Pita sampai duduk bersimpuh, membuat wanita jadi-jadian itu tertawa angkuh. Pengikutnya dari golongan manusia sungguh sangat menggelikan. Nyai Pita nyatanya sangat marah dengan perkataan Ki Basri yang mengatakan ingin sebanting dengan dirinya. Dia yang awalnya juga adalah seorang manusia biasa, tentu butuh banyak perjuangan untuk bisa sampai di posisi ini. Keabadian yang didapatkan dari banyaknya pengorbanan tidak akan dia berikan pada siapapun juga, termasuk Ki Basri yang menyatakan kesetiaan padanya. "Sebaiknya kau lakukan lebih banyak pengorbanan, Basri," kata Nyai Pita menuntut lebih pada pengikut setianya itu. "Apalagi yang harus hamba lakukan, Nyai? Harus berapa orang lagi yang harus hamba persembahkan?" Bahkan Ki Basri menyebut dirinya hamba dari seorang Nyai Pita. Nyai Pita tersenyum misterius. Dia senang jawaban Ki Basri. Lantas dia pun mengatakan apa yang diinginkan dari seorang pemujaannya. "Serahkan jiwamu padaku." "Jiwa hamba?" Ki Basri memastikan jika yang dia dengar tidaklah salah. "Iya, jiwamu. Jika jiwamu dan jiwaku menyatu, maka kamu benar-benar bisa berada di posisiku saat ini. Kamu tak inginkan kekuasaan sebesar itu?" Nyai Pita merayu dengan melakukan tipu daya atas pemikiran picik Ki Basri. Ki Basri berpikir sejenak. Tawaran dari Nyai Pita sangat menarik. Tentu itu akan menguntungkan dirinya. Sementara rombongan orang kota tidak mempercayai ucapan Nyai Pita. Mereka tahu jika Ki Basri tengah dijebak wanita siluman itu. "Jangan percaya, Ki. Dia sedang membohongi Anda. Dia tidak akan memberikan kekuasaannya pada Anda."
kata Ustadz Rahmat berusaha menyadarkan Ki Basri. Tetapi ternyata keyakinan Ki Basri pada Nyai Pitah tidaklah bisa digoyahkan lagi. Tekadnya menyerahkan seluruh jiwa raganya pada sosok sesembahannya itu sudah bulat. Maka dia pun mempersiapkan diri untuk penyatuan itu. Tentu Nyai Pitah merasa senang atas manusia. "Jangan, Ki." Beberapa dari mereka serentak berusaha menghentikan langkah Ki Basri, tetapi terpental oleh kekuatan Nyai Pitah yang mengibaskan selendang merahnya ke arah orang-orang itu. "Jangan campuri urusanku." Nyai Pitah berang. Ritual penyerahan jiwa itu diganggu. Ki Basri duduk bersila di hadapan Nyai Pitah. Pria itu kemudian menyatukan kedua telapak tangan di depan dada. Lantas Nyai Pitah melakukan penarikan jiwa Ki Basri dengan menggunakan ajian penarik jiwa, sama seperti yang dilakukan pada Lili. Awalnya baik-baik saja, namun perlahan tapi pasti Ki Basri mulai merasakan sakit. Dia meringis, lama-lama merintih menahan rasa sakit, kemudian menjerit-jerit sampai berguling di tanah. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.